Halo teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok D25 akan menjelaskan terkait dengan tugas besar mata kuliah Praktikum Sistem Tenaga Elektrik, yang dimana di sini kami akan menjelaskan terkait dengan etap dan juga tugas besar yang diberikan. Sebelum kita masuk ke video, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christian Sumorang dengan NIM 123133061. Perkenalkan, nama saya Benedict Andar Kristiana Gultom dengan NIM 123130062. Saya Fitriani dengan NIM 123136063. Itu perkenalan dari kami. Silakan menonton video dari kami. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya adalah etap, yang dimana aplikasi yang kita pakai dalam praktikum kali ini. Tugas besar praktikum kali ini menggunakan aplikasi etap, yang dimana merupakan perangkat lunak simulasi dan analisis sistem tenaga listrik yang komprehensif, digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mengelola sistem kelistrikan secara offline atau simulasi, dan online, dan bisa juga online sebagai pemantauan real time. Mencakup analisis aliran daya, hubungan singkat, kestabilan transien, koordinasi proteksi, dan harmonisasi. Membantu insinyur listrik memodelkan sistem dari pembangkit hingga distribusi dengan diagram satu garis atau single line diagram untuk optimasi dan keandalan dari sistem tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian SLD, yang dimana single line diagram ini digunakan untuk mensimulasikan atau memodelkan sistem dari pembangkit, yang dimana membantu teman-teman ataupun insinyur nanti pada saat pekerjaan. Yang dimana bisa dilihat di sini single line diagram yang kita gunakan ada dua hasil, ada dua gambar. Yang pertama itu menggunakan transformator, dan juga kedua menggunakan kapasitor ya monyet. Yang pertama tanpa kapasitor. Ya, yang pertama tanpa kapasitor, yang kedua pakai kapasitor. Oke, lanjut ke bagian SLD, yang dimana single line diagram. Single line diagram di sini kita menggunakan dua hasil atau dua gambar yang kita dapatkan, yang dimana gambar pertama menjelaskan terkait dengan single line diagram yang tidak menggunakan kapasitor, dan juga gambar kedua adalah single line diagram yang menggunakan kapasitor. Teman-teman bisa lihat di foto yang di belakang. Dan juga dari single line diagram ini kita bisa lihat bahwasannya kita menggunakan 3 motor dan 1 beban. Lam itu beban kan? Sebenarnya sih penerangan ya? Iya. Lampu kayaknya. Jujur izin. Nggak tahu. Satu lampu bedanya. Dan juga yang kedua adalah sama dengan yang pertama tadi, 3 motor dan juga 1 lam, dan tambahan dengan 1 kapasitor. Nah, dari teman-teman semua bisa melihat single line diagram di sini menghasilkan apa saja yang kita butuhkan, dan juga bisa kita catat dan bisa membantu simulasi ke depannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan, di mana perhitungan ini gunanya adalah kita menentukan beban kapasitor yang kita gunakan ini berapa. Pertama, kita hitung dulu total P, Q, dan S dari masing-masing motor dan juga dari lamnya. Untuk motor 1 di situ kan tertera PF-nya 0,75. Nah, untuk P di situ nilainya 30 ditambah X. X ini adalah ujung dari NIM kami. Di sini kami pakai 1, jadi untuk nilai P-nya itu 31. Kemudian ada P, kita cari nilai P itu dari arc cos 0,75, hasilnya ada 0,72. Kemudian kita hitung tan dari 0,72 diperoleh hasilnya 0,88. Oke, selanjutnya yang kita cari adalah nilai Q, di mana Q ini diperoleh dari perhitungan P dikali tan P, di mana hasilnya 27,28 kVAR. Selanjutnya ada nilai S yang didapat dari akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Di sini diperoleh 41,28 kVA. Untuk perhitungan di motor 2, motor 3 dan lam itu sama aja. Jadi langsung aja ke perhitungan kapasitor yang dibutuhkan. Sebelum menghitung kapasitor yang dibutuhkan, kita hitung dulu PF awal, di mana nilai PF awal ini diperoleh dari total P dibagi dengan total dari S. Di sini diperoleh 0,77 dan PF target kita di sini 0,95. Untuk menghitung kebutuhan kapasitor, di sini rumusnya ada P dikali tan Pi1 dikurang tan Pi2, di mana tan Pi1 ini nilai dari PF awal, kemudian yang tan Pi2 ini nilai dari PF target. Setelah kita lakukan perhitungan, diperoleh
kapasitor yang kita butuhkan adalah 53,28. Kemudian kapasitor ini kita letakkan di SLD dan kita lakukan simulasi lagi. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis. Sebelum kita masuk ke bagian analisis, mari kita lihat sama-sama bahwasannya hasil simulasi sebelum koreksi dan sudah koreksi, di mana untuk parameter terkait faktor daya untuk sebelum koreksi itu terdapat 90,38%, untuk sudah koreksi itu naik dengan 99,9% dengan adanya kapasitor. Untuk parameter yang kedua itu arus sistem, di mana sebelum koreksi terdapat 192,2 ampere, untuk sudah koreksi itu 173,7 ampere. Untuk parameter yang ketiga itu tegangan bus yang pada sebelum koreksi itu 0,395 kV, untuk sudah koreksi itu 0,398 kV. Yang parameter yang terakhir itu rugi-rugi daya, untuk sebelum koreksi itu 0,9 tambah J2,1, untuk sudah koreksi itu 0,8 tambah J1,7. Untuk bagian analisis itu kita membagi ke 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama itu pengaruh koreksi faktor daya terhadap arus dan tegangan sistem, di mana sama-sama yang kita lihat setelah koreksi faktor daya menggunakan kapasitor bank, arus sistem turun dari sekitar 192,2 ampere menjadi 173,7 ampere. Penurunan ini terjadi karena kapasitor menyuplai sebagian daya reaktif secara lokal, sehingga kebutuhan daya reaktif dari sumber berkurang dan daya semu menurun. Setelah koreksi faktor daya semu menurun sehingga arus saluran ikut berkurang sesuai hubungan I sama dengan S per 3 volt. Tegangan bus juga naik sedikit dari 0,395 kV menjadi 0,398 kV. Karena penurunan arus mengurangi drop tegangan. Secara teori, drop tegangan berbanding lurus dengan arus, sehingga lebih rendahnya arus membuat tegangan pada beban menjadi lebih stabil. Untuk pertanyaan kedua berupa pengaruh koreksi faktor daya terhadap rugi-rugi daya. Koreksi faktor daya menurunkan rugi-rugi daya dari 0,9 tambah J2,1 menjadi 0,8 tambah J1,7. Penurunan ini terjadi karena arus saluran berkurang, sehingga rugi-rugi ikut turun. Aliran daya reaktif dari sumber juga menurun, membuat rugi-rugi reaktif lebih kecil. Akibatnya sistem bekerja lebih efisien. Untuk pertanyaan ketiga yaitu pengaruh koreksi faktor daya terhadap efisiensi sistem, di mana efisiensi sistem meningkat karena faktor daya naik dari 90,38% menjadi 99,95%. Setelah koreksi, kebutuhan daya reaktif berkurang dari semu mengecil, sehingga kapasitas sumber lebih banyak digunakan untuk daya aktif. Ditambah lagi, rugi-rugi yang lebih rendah membuat energi yang terbuang semakin sedikit. Ini menunjukkan bahwasannya koreksi faktor daya secara langsung meningkatkan efisiensi sistem tenaga. Untuk yang keempat yaitu perbandingan kondisi sistem sebelum dan sesudah simulasi. Setelah dilakukan koreksi faktor daya, kinerja sistem meningkat dibandingkan kondisi awal. Sebelum koreksi, faktor daya rendah kurang lebih 0,90. Arus lebih besar, tegangan bus sedikit turun, dan rugi-rugi daya tinggi. Setelah koreksi, faktor daya meningkat. 1. Arus menurun, tegangan bus naik, dan rugi-rugi berkurang sehingga sistem bekerja lebih efektif. Untuk yang terakhir itu, apakah sistem menjadi lebih efisien? Secara keseluruhan, ya benar, sistem menjadi lebih efisien karena terpakai lebih optimal. Beban pada kabel dan transformator berkurang, serta rugi-rugi daya menurun. Meski demikian, koreksi harus dilakukan tepat karena kompensasi berlebihan dapat menyebabkan faktor daya leading dan memicu masalah seperti overvoltage atau resonansi. Target faktor daya ideal umumnya berada pada 0,95 atau 0,99 agar sistem tetap aman dan efisien. Baik, berikut merupakan analisis terhadap dua simulasi yang telah dilakukan. Oke, teman-teman, jadi kesimpulan dari simulasi yang kita lakukan pada tugas besar praktikum mata kuliah STE ini adalah di mana setelah dilakukannya simulasi dapat dilihat bahwasannya koreksi faktor daya berpengaruh terhadap arus dan juga tegangan dalam sistem. Selain itu, juga berpengaruh terhadap rugi-rugi dan juga efisiensi dari sistem tersebut, di mana sistem di sini menjadi lebih efisien setelah ditambah kapasitor untuk koreksi faktor dayanya. Oke teman-teman, mungkin itu kesimpulan bujang. Oke teman-teman, mungkin itu video dari kami terkait dengan penjelasan tugas besar mata kuliah praktikum STE ini, Sistem Tenaga Elektrik, yang dimana kami harapkan teman-teman semuanya bisa
mengimplementasikan atau mempelajari atau mendapatkan ilmu dari video yang kami buat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Nah gitu.